Selamat pagi dan terima kasih Pak Adit sama Pak Surya sudah hadir hari ini untuk membahas rencana pembelajaran semester saya mata kuliah Sistem Informasi Bisnis Hospitality. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Bidari Padani. Ya, untuk semester ini saya mengisi mata kuliah ini yang nanti akan rencananya saya ajarkan minggu depan. Pak Adit, Pak Surya ya sudah hadir dalam membahas rencana pembelajaran semester saya pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis Hospitality yang rencananya saya akan adakan minggu depan. Perkuliahannya itu secara offline. Oke ya. Perlu Pak Adit dan Pak Surya ketahui ya, untuk proses belajar mengajar ini pasti kita mengikuti protokol kesehatan ya, dimana semua mahasiswa saya ini nanti akan menyerahkan sertifikat vaksin 1, 2, dan 3 ke akademik. Kemudian juga di sini ya perlu diketahui di dalam pembelajaran Sistem Informasi Bisnis Hospitality, di sini juga saya akan terapkan ya penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi materinya itu akan saya sisipkan, tidak hanya materi yang ada di RPS. Ya, di RPS itu kan ada beberapa referensi lah. Nah, di sini akan saya tambahkan, akan saya sisipkan hasil-hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian juga Pak Adit dan Pak Surya, rencananya mungkin saya jelaskan sedikit. Saya dulu kan ngambil waktu S2 ya, penelitian saya itu tentang strategi pengembangan tanaman puring itu di Desa Petiga, Kecamatan Margetabanan, dan juga disertasi saya itu mengenai model pengembangan agrowisata berbasis komunitas kakao di Kabupaten Jembrana, serta penelitian PDP saya itu berjudul tentang analisis faktor-faktor usaha tani kakao dan persepsi masyarakat terhadap pengembangan kakao di Jembrana pula. Ya, jadi dari hasil ketiga penelitian saya ini ya, di sana ada beberapa solusi ya yang ditawarkan, di mana di sini menjabarkan tentang bagaimana kita mencari faktor, kemudian apa pengaruh dari usaha bisnis tersebut, kemudian juga bagaimana strategi dan pemasaran yang digunakan, kemudian bagaimana membuat konsep atau model yang bisa direkomendasikan untuk pengembangan usaha di lokasi tersebut. Nah, salah satu ya dari disertasi saya, solusinya adalah mensinergiskan sektor pertanian dengan sektor pariwisata dengan membuat suatu sistem atau model pengembangan. Nah, ini tambahan materi saya ya. Cara intinya nanti di dalam nanti saya memberikan kuliah pada Sistem Informasi Bisnis Hospitality. Dan perlu diketahui juga Pak Adit dan Pak Surya, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan nanti itu adalah model pembelajaran kuliah lapang ya, dengan melibatkan mahasiswa pada kegiatan luar kampus. Saya kira itu kan lebih menarik ya bagi mahasiswa, tidak hanya kita memberikan di dalam kelas saja. Jadi berkaitan dengan hasil dari penelitian saya yang sudah saya jelaskan tadi, di RPS mata kuliah ini juga mahasiswa diberikan tentang konsep dasar bisnis ya, kemudian tentang struktur bisnis seperti apa, kemudian teknologi informasi dalam bisnis, kemudian juga nilai tambah bisnis hospitality, serta mahasiswa juga akan membuat work group ya. Jadi akan membuat work group karena kita ada topik tentang work group information system. Kemudian Pak Adit sama Pak Surya, jadi perlu diketahui, kita mungkin sudah mengetahui ya bersama
tentang program MBKM ya. Dari dalam mata kuliah ini juga saya menerapkan model pembelajaran case method ya, atau project based learning, di mana pemecahan studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi itu saya akan berikan pada pertemuan keempat ya. Jadi mahasiswa akan membuat tugas mandiri dengan topik membuat konsep dasar bisnis ya. Jadi bisnisnya apa saja bisa. Nah, kemudian pada pertemuan ke-9 juga mahasiswa akan membuat grup bersama temannya. Jadi topiknya bebas ya. Ini temanya tentang membuat sistem bisnis hospitality yang nanti mereka presentasikan ya. Dan perlu diketahui juga Pak Adit sama Pak Surya, mata kuliah ini ditawarkan pada program studi S1 Sistem Informasi di semester 5 dengan 2 SKS. Jadi kode mata kuliahnya S1 9283 ITB Sikom Bali. Nah, di dalam proses pembelajaran ini juga itu dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu adalah proses pembelajaran mahasiswa dan 2 pertemuan bersifat ujian, yaitu ujian UTS sama UAS. Ya, untuk 14 kali pertemuan proses belajarnya itu dilakukan melalui ceramah, diskusi langsung, kemudian kuis ataupun tugas dan forum diskusi. Kemudian untuk penjelasan detail kegiatan pada setiap pertemuannya seperti berikut. Untuk pertemuan pertama itu saya akan membahas tentang tinjauan umum bisnis. Kemudian yang pertemuan kedua itu mengenai struktur bisnis ya. Kemudian pertemuan ketiga membahas tentang teknologi informasi dalam bisnis. Kemudian yang pertemuan keempat membahas mengenai konsep dalam bisnis hospitality. Kemudian pertemuan kelima mengenai komponen bisnis dan sistem informasi perusahaan. Kemudian pertemuan keenam menjabarkan mengenai fundamental bisnis. Kemudian pertemuan ketujuh membahas mengenai nilai tambah bisnis hospitality, bagaimana proses, produk, kualitas, manajemen, dan keputusan dari bisnis tersebut. Kemudian setelah itu mahasiswa akan menghadapi UTS. Kemudian setelah UTS akan dilanjutkan dengan pertemuan ke-8. Ini menjabarkan mengenai personal information system yang menjelaskan tentang analisis, kemudian kebutuhan, komunikasi, dan tentang nilai tambah suatu aplikasi. Untuk pertemuan 9 dan 10 Pak Adit dan Pak Surya ya nanti akan rencananya saya akan menjabarkan mengenai apa itu work group information ya, apa aja isinya, komponen-komponennya. Kemudian untuk pertemuan 11 dan 12 akan membahas tentang perumusan masalah dan evaluasi serta perancangan dalam membangun work group sistem information. Kemudian untuk pertemuan ke-13 akan membahas mengenai enterprise management system, di mana poinnya di sini tentang karakteristik fungsi dan nilai tambah manajemen sistem. Kemudian dilanjutkan untuk pertemuan ke-14, rencananya saya menjabarkan tentang komponen enterprise management system mengenai hardware dan software. Jadi selanjutnya setelah pertemuan ke-14 nanti kita akan adakan ujian akhir semester atau UAS. Pak Adit dan Pak Surya untuk penilaian dan evaluasi itu persentase penilaiannya sama ya seperti mata kuliah umumnya, yaitu tugas itu 10%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 40%, dan absensi 15%. Dan itu juga di RPS juga sudah dicantumkan referensi apa yang dipakai dalam pembahasan materi kita. Jadi demikian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester pada kuliah semester informasi bisnis hospitality, di mana ada saran-saran atau masukan dari Pak Adit dan Pak Surya dengan rencana pembelajaran semester saya. Menurut pendapat saya sih dari rencana pembelajarannya Ibu sudah sangat jelas. Ibu sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara gelar yang Ibu miliki dengan mata kuliah yang Ibu sudah akan ajarkan ini. Dan juga setiap pertemuan sudah terpapar materi apa yang akan diajarkan, dan juga
sistem penilaian juga sudah jelas. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali. Dan menurut saya sih tidak ada perbaikan, cukup dijalankan gitu saja. ya. Gitu. Gimana Pak Surya? Kalau dari saya sudah cukup jelas juga Bu Ayu untuk pemaparan apa yang Ibu jelaskan tadi sudah sangat bagus. Nanti tinggal langsung diimplementasikan saja. Oke, terima kasih Pak Adit sama Pak Surya sudah berkenan untuk sharing dalam pembahasan rencana pembelajaran mata kuliah semester saya ini. Kalau demikian saya kira cukup ya pembahasan kita mengenai RPS yang nanti akan minggu depan saya isi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bapak-bapak ya.